Bullying itu adalah bullying atau perundungan ya, adalah tindakan yang memang niatnya jahat gitu ya. Jahat. Niatnya jahat, mau merendahkan ya, mau menguasai orang. Dan biasanya faktor relasi kuasa menjadi penentu dilakukannya bullying ya. Kalau di lingkungan sekolah sering kita dengar misalnya antara senioritas kepada junior. Artinya apa ya? Relasi kuasa orang-orang yang lemah itu kerap menjadi korban. Nah, maka resilience ya, membangun ketahanan kepada semua anak itu adalah hal yang harus dilakukan, dan kami apresiasi dengan upaya yang dilakukan oleh Darul Ulum pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mina yang akan memandu acara Madu Madrasah Darul Ulum Literasi Klub LCTV. Kali ini kita akan berbincang ya mengenai topik tentang sosialisasi anti kekerasan terhadap anak, atau kita sering akrab kalau misalnya di sekolah-sekolah atau di madrasah kerap terjadi misalnya bullying, ejek mengejek sesama siswa. Tapi sangat spesial hari ini bintang tamu kita ya langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wah, ada Kak Amrina Habibi SHMH. Assalamualaikum Kak Amrina. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hari ini sosialisasinya? Sepertinya berkeringatan, lelah atau seperti apa? Yang jelas sangat menyenangkan karena menurut kami ya, ini sebuah awal yang baik ya ketika Madrasah Darul Ulum membuka diri untuk kami kunjungin, berbagi kebijakan, informasi-informasi penting yang tentu ujungnya adalah ingin memastikan Darul Ulum ini bisa menjadi satuan pendidikan yang lebih ramah kepada anak. Tentu yang kita kejar adalah aspek perlindungan anaknya. Artinya apa? Ada upaya untuk melakukan pencegahan, kemudian memastikan ada sistem dan mekanisme pengaduannya ya. Artinya kalau ada yang menjadi korban, anak-anak kita jadi korban kekerasan di sekolah, kita sudah siap untuk memberikan penanganan sehingga hak-hak mereka itu tidak terabaikan. Dan tentu kalau sekolah misalnya butuh dukungan, kami siap menjadi bagian dari mekanisme rujukan, karena Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah bagian dari kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, dan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkannya itu adalah kegiatan-kegiatan kolaboratif ya. Ada banyak pihak yang harus terlibat. Oke, menarik sekali. Tapi Kak Amrina, kita misalnya melihat ya fenomena ataupun masalah yang terjadi hari ini. Kalau misalnya Kak Arina kan sering, maksudnya sosialisasi kemana-mana. Apa sih yang menjadi dampak sehingga bullying atau kekerasan itu kerap terjadi di sekolah atau di madrasah? Rame nggak sih, kalau secara data seperti apa nih kita lihat? Iya, kita bertolak dari kondisi bahwa yang namanya kekerasan itu kan fenomenanya fenomena gunung es ya, yang seringnya terjadi adalah kasus-kasus yang mungkin muncul ke permukaan kita yakini itu hanya sedikit dibandingkan dengan kasus-kasus yang memang sebenarnya terjadi tapi terpendam ya. Korbannya tidak berani melapor karena ada intimidasi dari pelaku, tak ada dukungan misalnya dari orang dewasa, orang tua, atau bahkan beberapa sekolah juga menganggap bahwa domainnya kekerasan itu ya wilayah yang sangat privasi internal dari sekolah. Kalau nanti diketahui oleh orang luar itu membuka aib sekolah, padahal kan bukan ya. Kalau memang kita ingin menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh upaya perlindungan anak, harusnya kita menjadi orang-orang yang kemudian melakukan dan semua tahapan-tahapan sehingga zero kekerasan. Walaupun dalam prinsipnya ya selagi manusia hidup pastilah ya kekerasan itu terus terjadi. Tapi apa? Kebijakan untuk mencegah terus-menerus dilakukan. Kemudian jika jadi korban, kita pun sudah siap untuk memberikan penanganan
sebagaimana mestinya yang Oke, dikehendaki. kalau misalnya selama ini yang terjadi seperti Kak Amrina sebutkan tadi adalah seperti fenomena gunung es. Ya. Artinya yang melapor sedikit, tetapi sebenarnya secara data kasus kekerasan misalnya terhadap anak di Aceh itu lebih kemana? Apakah misalnya di sekolah, di madrasah, atau di luar itu nih? Kak Amrina? Semua tempat memiliki peluang, ya, semua ranah. Kami lihat dari tren kasus yang memang dilaporkan dan ditangani oleh UPTD PPA, ya, ada semua. Di sekolah iya, di rumah iya, di lingkungan publik lainnya, misalnya di terminal, ya, juga terjadi gitu ya, apalagi di tempat-tempat umum yang memang jauh dan beresiko, terjadi di lingkungan manapun. Dan ketika bicara pelaku juga ternyata semua ada. Orang tua ya, guru iya, anak dengan anak iya, ya. Dan kalau nanti mau diakumulasikan, memang kalau kita lihat faktor relasi kuasa, artinya yang tua kepada yang muda, guru kepada murid, abang kelas kepada adik kelas, laki kepada perempuan, itu kerap terjadi di mana-mana ya, tanpa harus kita pikir. Tapi kita mau tahu dulu nih Kak Amrina, pencerdasan kepada anak-anak siswa atau seluruh kalangan lah untuk masyarakat kita. Sebenarnya apa sih bullying itu gitu loh? Ya, bullying itu adalah bullying atau perundungan ya, adalah tindakan yang memang niatnya jahat gitu ya. Niatnya jahat, mau merendahkan ya, mau menguasai orang, dan biasanya faktor relasi kuasa menjadi penentu dilakukannya bullying ya. Kalau di lingkungan sekolah sering kita dengar misalnya antara senioritas kepada junior. Artinya apa ya? Relasi kuasa orang-orang yang lemah itu kerap menjadi korban. Nah, maka resilience ya, membangun ketahanan kepada semua anak itu adalah hal yang harus dilakukan, dan kami apresiasi dengan upaya yang dilakukan oleh Darul Ulum pada hari ini, walaupun hari ini kan sifatnya baru pengenalan ya, sosialisasi. Tapi dari respon anak-anak tadi, mereka melek ya, mereka menyadari, mengenal bentuknya, tahu juga dampaknya, tapi yang mereka belum punya adalah kemana sih, sama siapa sih saya bisa mengadu ya, yang membuat rasa nyaman saya tidak terganggu, atau bahkan saya akan menjadi korban kedua kali ketika saya melaporkannya. Nah, konteks itu yang kemudian harus sama-sama kita perbaiki ya, kita bangun. Kita semua akhirnya berpeluang untuk menunaikan kewajiban kita, memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anak. Kenapa ketika orang tua menempatkan anaknya di Darul Ulum ya, sekolah boarding ya. Tentu kan harapannya prinsip satuan pendidikan ramah anak itu kan anaknya senang ya, proses pembelajarannya harus menyenangkan, kawannya menyenangkan, gurunya yang dia impikan gitu kan, pelajarannya bisa dia serap dengan bagus, tapi gurunya juga harus tenang gitu kan. Kalau anaknya ribut, anaknya berkelahi, anaknya macam-macam, gurunya nggak bisa mentransfer pengetahuan apalagi membentuk karakter. Jadi gurunya juga harus tenang, dan tentu ujung-ujungnya apa? Orang tuanya bahagia, nggak risau dia ya. Tujuan pendidikan otomatis akan tercapai. Baik, Kak Amrina, ini terkait masalah bully, karena memang bully ini apalagi di anak generasi Z atau generasi muda lah ya, rentan 15 sampai 25 tahun atau berada di lingkungan sekolah. Tapi mereka mengatakan gini nih sering Kak Amrina, saya kan cuma bercanda seperti itu. Jadi kan saya nggak serius mukulin beneran, tapi padahal sampai luka-luka gitu kan. Nah, apakah mengejek atau seperti apakah ini termasuk bully? Terus Kak Amri, kalau seandainya orang nih yang suka ngebully itu faktor apa sih gitu? Apakah keluarga? Oh ya, semua faktor bisa mempengaruhi ya, bisa lingkungan pengasuhannya. Barangkali anak ini juga merupakan produk kekerasan ya, hidup terbiasa dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan bully, sehingga
Kemudian ya anak melihat hari-hari dan tidak pernah ada proses untuk menjelaskan kepada anak, kau ini perbuatan ini salah, nah perbuatan ini jangan kau tiru, perbuatan ini jangan kau lakukan gitu ya. Enggak ada ya, tadi dia udah lihat tidak ada proses untuk memperkuat anak bahwa itu adalah hal yang tidak usah dia tiru dan seterusnya. Yang kemudian juga faktor tontonan ya, anak-anak dengan ketajaman dia untuk menganalisa apakah itu fiksi ya atau beneran, gimana juga mempengaruhi. Kadang-kadang ya anak ingin menunjukkan apa yang dia sudah lihat dari tontonan. Kemudian faktor aktualisasi diri ya gitu ya, sering diejek, sering ditantang oleh kawan-kawan, nah coba kau berani nggak cemen lo gitu ya, segala macam juga. Ya, ini saatnya aku ingin menunjukkan diriku gitu ya. Lalu kemudian anak juga kami lihat banyak yang tidak tahu dampak ya. Dampak ketika dia melakukan kekerasan atau bully kepada orang lain. Nah, kemudian soal sensitivitas ya dan responsif. Aku pernah jadi korban, sakit loh. Ya. Kalau orang lain aku buat seperti ini, tentu dia juga sakit gitu ya. Memposisikan diri kita sebagai, artinya empati ya, empati berada sebagai korban itu adalah hal yang kemudian harus ditumbuhkan sehingga kita akan menjaga nih diri kita. Lalu juga banyak anak tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan yang melawan hukum ya. Ini ada hak orang lain yang terabaikan. Dan lingkungan ada, kalau kata Bang Napi kan, waspadalah. Kenapa? Ada peluang barangkali ya, ada peluang kurang pengawasan ya, akhirnya memicu. Dan kemudian tidak pernah ada proses untuk menyelesaikan. Misalnya ada persoalan kecil di anak-anak, ya udahlah kita biarin aja. Padahal harusnya diselesaikan sehingga dia tidak akan bertumbuh jadi persoalan besar. Nah, waktu udah ditonjok anak orang ya, bulinya luar biasa, yang dampaknya juga luar biasa kepada anak yang lain, kita baru terkejut, terlambat. Nah, ya harusnya dari awal. Jadi memang anak-anak harus diajarkan untuk punya kecakapan tidak berdiam diri ya, ketika dia menjadi korban maupun ketika dia jadi pelaku. Ada nggak saluran untuk membantu anak-anak ini ya menyelesaikan persoalannya. Tapi Kak Amrina, ini kan kita melihat kan yang banyak kan sebenarnya korban ya. Ya kan, kalau misalnya dampak perilaku bullying, misal pelakunya ini, ada nggak dampaknya misalnya ketika dia tumbuh dewasa dia jadi apa, psikopatnya? Jadilah jelas ya. Dalam konteks usia anak itu harus dilihat sebagai korban semuanya ya. Meskipun dia pelaku. Benar, ketika usianya di bawah 18 tahun, anak-anak baik sebagai pelaku, anak yang jadi korban maupun anak yang kemudian melihat sebuah peristiwa kekerasan atau bully itu dilakukan, semuanya kategorinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Karena tadi tidak lepas pertanggungjawaban orang dewasa dalam hal ini. Kenapa tadi ada faktor keluarga, pengawasannya lemah, lingkungannya nggak cukup nyaman, nggak cukup ramah ya. Jadi maka penanganannya tentu akan berbeda dengan penanganan orang dewasa. Lalu kalau kita lihat apa sih dampaknya kalau nggak pernah diselesaikan, anaknya tidak dikonseling, anaknya tidak diterapi, ya tentulah anak ini akan menjadi mewariskan, bukan kekayaan. Dia akan mewaris menjadi pembuli ya. Akan mewaris, kalau dia jadi suami, jangan-jangan suami yang sangat otoriter, suami ya lo harus dengar semua kataku ya kan. Seperti itu, dan eskalasinya kan bisa meningkat. Mungkin di tahap awal ringan, lama-lama ya jadi kejahatan yang luar biasa. Tapi bagaimana nih kalau misalnya Kak Amrina, juga kita tahu ya pemirsa Madu LCTV, kalau misalnya anak-anak yang dirudung, anak-anak yang dibully itu kerap sekali adalah anak-anak yang pendiam, yang tidak ekstrovert ya, tapi introvert jatuhnya ke pribadinya. Tapi apakah dia ketika dewasa berdampak juga ketika dia nggak curhat ke orang lain seperti itu? Jelas berdampak.
ya kan, ya menjadi sosok yang mungkin tidak bisa mengambil keputusan ya, makanya harus cukup jeli ya, kan sistem pengasuhan ini ada peran orang dewasa. Ya guru kan jangan hanya mendidik ya kan, tapi juga guru bisa melihat dan memetakan sebenarnya sampai kepada keluarganya, siapa sih anak didik kita gitu ya. Dari sana kita akan bisa memberikan sentuhan-sentuhan, termasuk misalnya kepada pelaku, jangan-jangan dia butuh perhatian ya, dengan diberi satu kepercayaan akan mengurangi penggunaan waktu dia yang merugikan orang lain. Nah kan kita bisa baca itu beberapa bacaan, beberapa tokoh mungkin ya yang ternyata sehari-hari dia dibully, dia duduk di paling belakang, nggak pernah diberi perhatian, dianggap sebagai sampah ya. Tapi ketika ada guru yang kemudian melihat, melirik anak ini, memberikan kepercayaan, menjadi ketua kelas, bahkan ya saya pernah mendengar itu cerita-cerita inspiratif dari guru-guru, lalu gurunya mendoakan siang dan malam, ternyata anak ini yang kemudian ternyata menjadi orang yang sangat sangat bertanggung jawab. Nah, jadi tidak semua ketika anak buat salah dalam tanda kutip ya harus dihukum. Jadi Ya, punishment itu harus punishment itu ya, hukuman itu tidak ada sebenarnya ya ketika anak-anak sangat kreatif ya. Tapi yang harus dibangun adalah bagaimana anak-anak mengenal yang namanya disiplin, disiplin yang positif. Beda antara disiplin dengan menghukum. Karena yang namanya menghukum kan pidana itu ya. Menghukum itu wilayahnya penjahat ya. Apakah anak-anak kita penjahat? Bukan, dia korban. Kalaupun dia jahat, dia adalah korban dari bentukan lingkungan dan lain-lain. Maka sentuhannya adalah dia harus tahu bahwa betul dia sudah melakukan sebuah hal yang merugikan. Ya. Lalu kemudian kesadaran baru apa yang harus dia bangun untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi kan banyak nih Kak Amrina, kalau misalnya kita lihat di kasus ya, maksudnya dari beberapa misalnya pondok dan lain sebagainya, yang dilakukan sama anak-anak itu justru melebihi kapasitas kita orang dewasa gitu berpikir, misalnya kekerasan sampai masuk ke rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau seandainya misalnya kebijakan tidak diambil punishment atau hukuman seperti apa sebenarnya yang cocok untuk anak-anak yang memang di luar batas seperti itu Kak Amrina? Karena memang kalau dulu kalau misalnya saya pribadi misalnya tahun 90-an mungkin kami juga guru-guru kita dulu kan nyubit gitu, tapi kita nggak pernah tuh siswanya bilangin apa. Tapi kan sekarang dibuka lebih rentan, apakah memang itu nggak diperbolehkan lagi? Yang namanya kekerasan apapun, sekecil apapun adalah hal yang tidak dibenarkan. Mungkin kalau kita dulu tidak dipukul, bukan seperti ini jadi produknya, ya kan? Cobalah kita ini orang Muslim ya. Apakah Rasulullah pernah memukul? Apakah Rasulullah pernah menghardik? Ketika ada seorang anak pun sudah mengambil barang orang lain ya untuk menghargai harkat martabat anak, Rasul memanggilnya dengan namanya gudar kan? Gudar kan kalau saya tidak salah gitu ya. Sebegitu. Kenapa? Ada aspek pengasuhan yang tidak terpenuhi pada anak ini ya. Tadi di sekolah kenapa sih bisa sampai begitu parah? Di mana CCTV penggunaannya? Apakah dievaluasi? Di mana tanggung jawab pengasuh? Kapan itu terjadi? Ya, dan seterusnya. Artinya beban pertanggungjawabannya tidak hanya kepada anak, ya, tapi juga kepada orang lain gitu. Nah, kalau anak-anak sudah melewati batas, tentu juga ada mekanisme dan prosedural yang kemudian harus dijalani. Ya, sifatnya adalah pembinaan. Ya, pembinaan tadi kan kerangka hukumnya adalah anak berhadapan dengan hukum, melakukan sebuah tindak pidana yang menyebabkan ada orang lain yang hilang nyawanya, kehilangan anggota tubuh, anak tetap harus menjalani hukuman pidana. Walaupun di bawah usia. Tapi sepertiga hukuman dari orang dewasa, dan ketika usianya itu 16 tahun ke atas. 16 tahun Ya, ke atas, ya. kan dia ada 3 ya. SPPA namanya, Sistem Peradilan Pidana Anak, dilihat pada tingkatan level usianya.
Nah, Oke, menarik sekali jadi ya pemirsa Madu LCTV bahasan tentang bullying. Tapi Kak Brina, tips dong nih kepada anak-anak, misalnya madrasah, gimana caranya biar menghilangkan? Kok menghilangkan nggak mungkin ya senior dan ya junior itu kan itu dia keras sebenarnya. Nah, berproses biar ya. maksudnya apa sih sebenarnya yang harus dilakukan sama siswa yang korban ataupun pelaku seperti apa? Silakan Kak. Saya melihatnya ada 3 level intervensi yang harus diberikan ya. Yang pertama adalah intervensi di level makro. Artinya ini bicara soal ada nggak sih kebijakan ya. Kemudian di level yang tengahnya kebijakan yang bersifat lebih spesifik dan kemudian bisa mengakomodir kelompok-kelompok ya. Dan yang berikutnya adalah di level mikro, artinya sentuhan kepada personal ya. Itu kan tiga-tiganya harus dibangun. Ada aturan di sekolah, ada kelembagaannya, kita bicara soal ada orangnya nih, ada Satgas Perlindungan Anak di sekolah. Bagaimana Satgas ini bekerja? Adakah standar operasional prosedurnya? Orang paham tidak? Orang paham tidak dengan situasi dan kondisi yang diinginkan. Lalu kemudian ada prinsip partisipasi anak-anaknya ditanya dari awal. Kalau kita mau membuat disiplin, bagaimana ya nak pendapat kalian? Kenapa? Ketika mereka dilibatkan dari awal, mereka akan ikut bertanggung jawab. Jangan kita bikin ribut, kita kan sudah berkomitmen. Ya, partisipasi anak itu sangat efektif untuk menekan angka bully sebenarnya di sekolah, dan kita akan berproses ke sana tentunya. Kenapa? Ini sekecil apapun kan nggak boleh dibiarkan ya. Putuskan mata rantainya sejak dini ya, karena apa? Dampak negatifnya sangatlah luar biasa. Baik, terima kasih Kak Amrina atas sharing ilmunya ya, sangat bermanfaat bagi pemirsa Madu LCTV. Tentu bagi siswa-siswa bulino prestasi yes dong. Maksudnya kita harus sadar, harus open minded bahwa memang itu hal-hal yang memang berdampak bagi personal orang dan juga personal kita di masa akan datang. Jadi sehat nggak loh. sehat benar. Mau yang dibully ataupun yang membuli. Karena ada dampaknya yang sangat signifikan ya Kak Amrina. Baik pemirsa Madu LCTV, tonton terus podcast kita di setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Dan jangan lupa like, share, and subscribe juga agar kita termotivasi selalu memberikan informasi-informasi yang inspiratif dan edukatif untuk pemirsa Madu LCTV semuanya. Baik, saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Amrina. Ya, Dek.